Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada malam ini dipertemukan kembali dalam satu majelis yang tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkaitan dengan din, ilmu syar'i, ilmu yang akan ditanyakan oleh Allah melalui malaikat munkar nakir, yaitu ketika berada di alam barzakh. Itulah ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim berkaitan dengan Allah, Rasulullah, dan juga din agama. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diberikan istiqomah tetap dalam iman, ilmu, dan amal hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita nikmat husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini saya akan bahas satu tema, yaitu malam pertama di alam kubur. Biasanya kalau malam pertama itu di mana, Pak? Jawabannya macam-macam. Kalau saya jawabnya Gerdu Barat, itu malam pertama di dunia. Tergantung bagaimana manusia mendapatkan nikmat dari Allah. Ada yang di dalam kubur, ada yang di dalam istana. Tapi malam pertama itu malam pertama di dunia. Mungkin malam pertama sepanjang hidup Bapak Ibu pertama kali menyempurnakan agama dengan nikah. Jadi malam pertama ini bukan di dunia, yaitu di alam kubur. Alam kubur sama dengan alamul barzakh. Alam kubur berbeda dengan kuburan.
Kalau kuburan itu tembok, nagel, nyurik begini. Apa? Bang kuning. Jarak. Allah ini jarak airnya. Ya. Itu kuburan. Kuburan beda dengan alam kubur. Kalau kuburan itu di dunia, di bumi. Dimensi waktunya waktu dunia. Dimensi ruangnya bumi, itu kuburan. Kalau alam barzakh atau alam kubur, dimensi waktunya adalah alam barzakh atau alam kubur. Itu dimensi waktu. Dimensi ruangnya terserah Allah. Mau Allah tempatkan di mana? Mau di langit? Mau di Sidratul Muntaha? Mau di surga? Itu tempatnya ruh yang mendapatkan nikmat. Tapi dimensi waktunya adalah al-barzakh. Arti barzakh adalah dinding, batas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 23 ayat 100. Ya. Di situ disebutkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saya potong langsung di situ. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi orang kafir ingin balik ke dunia, balik ke bumi. Mereka mengatakan la'alli a'malu salihan ma taraktu, agar aku dapat mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Tidak lain itu hanya apa? Wa kalimatun huwa qailuha, kalimat yang hanya diucapkan saja. Sementara di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding, batas yang tidak bisa ditembus hingga tibanya hari kiamat. Tidak bisa mendahului, tidak bisa balik lagi ke dunia. Itulah barzakh, dimensi waktu. Adapun tempat-tempatnya nanti, kalau yang dapat nikmat dia ditempatkan di tempat yang tinggi. Kalau dia mendapatkan adab, dia ditempatkan di tempat yang rendah. Itu ruangnya. Yang tinggi disebutkan, yang rendah tidak disebutkan. Tapi waktunya sama, barzakh. Yang manusia tidak akan bisa keluar dari tempat itu, baik menuju ke akhirat karena belum saatnya, atau kembali ke dunia. Tidak akan bisa kembali. Maka ketika ruh itu dipisah dari jasad, jasadnya berkalang tanah, dikubur di bumi, ruhnya masuk ke dimensi alam barzakh. Maka dia dikatakan mati. Inilah kematian yang kedua, setelah kematian pertama yang telah dialami setiap makhluk yang belum eksis lahir di muka bumi.
Nah, setelah dipisah, maka ruh ini akan mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dua pilihannya. Kalau tidak nikmat, azab. Dan pembagian orangnya dibagi tiga: mukmin, kafir, dan munafik. Mukmin kira-kira dapat azab apa nikmat? Nikmat. Kafir azab. Munafik azab juga, sama dengan kafir. Jadi pilihannya dua, ditinjau dari keadaan, yaitu nikmat atau azab. Ditinjau dari pembagian orangnya, dibagi menjadi tiga kelompok: mukmin, kafir, dan munafik. Maka setiap ruh yang masuk ke alam barzakh, dia akan difitnah. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung dari fitnah ini. Namanya fitnah kematian atau fitnatul kubur. Nabi SAW menganjurkan kita agar berlindung dari azab siksa kubur, gara-gara karena tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itulah ujiannya. Nabi bahkan memerintahkan kita berlindung dari 4 perkara. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim di nomor 545, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Jika kalian selesai tasyahud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Apa saja? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa jahanam, Wa min azabil qabri. dari siksa kubur, Wa min fitnatil mahya wal mamat. dari fitnah kehidupan dan kematian, Wa min syarri fitnatil masih dajjal. dan dari fitnah keburukan munculnya Dajjal. Di situ ada fitnah kehidupan, karena memang kehidupan ini adalah fitnah, ujian. Arti fitnah adalah ujian. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya 35, surah 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebelum dia mati, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai satu cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian kembali. Jadi makna fitnah adalah apa? Ujian. Fitnatul hayatid dunia, ada fitnah kehidupan dunia.
Ada fitnatil mahyah, fitnah kehidupan. Ada fitnatul mamat, fitnah kematian. Saat kematian, ujian berat seseorang ketika melepas ruhnya, itu juga ada ujian. Dan juga ada fitnatul kubur, yaitu ujian kubur, di mana roh setiap manusia, baik mukmin, kafir, munafik, pasti semua akan ditanya, diuji oleh Allah melalui dua malaikatnya. Baik, ini sudah dijelaskan pertemuan yang lalu. Yang lalu judulnya apa? Oh, bukan. Iya. Bukan. Allah akan memerintahkan dua malaikat untuk menanyai manusia dalam kuburnya. Berdasarkan beberapa riwayat, pertama dari sahabat Al-Bara' bin Azib, yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pertama dari Al-Bara' bin Azib dalam Sahih Abu Dawud nomor 4753. Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Apa katanya? kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, dia duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Sebelum jenazah itu diletakkan di dalam tanah, maka tuntunannya adalah tidak duduk, kecuali setelah jenazah itu diletakkan, baru boleh duduk, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idhu billah min adabil qabr. Kata Nabi, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Diucapkan kalimat itu berapa kali? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal. Ketika mayit mendengar suara sandal. Jadi yang terdengar suara sandal. Suara orang yang ngubur dengar apa tidak? Halo? Tidak. Apa yang disebutkan Nabi itulah yang dimaksud. Sandal. Maka suara manusia tidaklah terdengar. Makanya lampu hati dikai bocoran itu. Jadi mayit sira bakal ditekani malaikat loro. Sing siji jenenge mungkar, sing siji jenenge nakir. Mongko sira bakal ditakoni man buka sapa pangeranmu. Mongko jawaban Rabbi Allah, pangeranku Allah. Bocoran ya? Ada yang masih melakukan begitu? Ada? Endi wong iki? Endi? Apa istilahnya itu? Yang namanya talqin itu menuntun itu sebelum mati. Makanya hadisnya mengatakan lakinu mautakum, tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian. La ilaha illallah. Wis mati ngono. Masih mau kayak bocoran kayak so jawab. Kaki roh
suruh dia sandal. Sandal, kata-kata yang kelompen. Pokoknya kerompak, alas kaki. Baik, lanjut. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Apakah agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyyu? Sungguh pertanyaan yang gampang. Jawabannya pun gampang. Kalau saya tanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Apa jawab Bapak sekarang? Allahu Rabbi. Saiki. Engkau kira-kira esok jawab lah. Yakin? Tidak ada yang bisa menjawab, menjamin bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan malaikat. Itu bukan tergantung kecerdasan dan kepintaran, tapi tergantung iman dan amal soleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dengan redaksi, datanglah dua malaikat dan dua malaikat mendudukkannya. Mendudukkan di mana ini? Di kuburan atau di alam kubur? Di alam kubur. Memang kuburan gak cukup. Kalau di alam kubur, ruhnya pun tidur, lantas nanti didudukkan. Kalau di kuburan, ruhnya tidur terus, jasadnya tidur, kaki rohani. Di alam barzaknya, datanglah dua malaikat. Siapa kira-kira malaikat ini? Halo? Mungkar, nakir. Sampun kenal. Sampun kenal apa dereng? Kepingin kenalan. Paling tidak kan tahu ciri-cirinya. Apa kata Nabi? Buka Tirmidzi 1071. Cek kenal sampai itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayit telah dikuburkan, atau dia bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Dua malaikat yang hitam dan biru. Malakani aswadani azraqani. Dua malaikat yang hitam dan biru. Dalam riwayat dijelaskan malaikat yang hitam kebiru-biruan. Delok wong biru itu serem napa mboten? Halo. Plus biru kabeh. Pernoe. Berarti sudah kenal dan ciri-cirinya malaikat mungkar nakir. Nah, makanya nek nang alam kubur, pokoknya ini ana makhluk kaya ngono, sampean takoki mungkar iki. Jenenge nakir. Wani enggak kira-kira? Sampean nyopong. Gak bahaya. Ini malaikat menyeramkan malaikat. Nggak ada yang berani coba-coba mengatakan kata-kata apapun, kecuali dia yang justru pertama kali bertanya. Disuruh duduk. Nggak ada yang mau menolak, membantah. Kemudian setelah itu dia apa? Yang satu bernama siapa? Salah satunya bernama Mungkar, yang kedua Nakir.
Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pertanyaan dari 3, yaitu tentang Nabi. Maka orang mukmin akan bisa menjawab dengan baik. Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Mayit akan menjawab seperti sebelum dia mati. Artinya apa? Dia menjawab sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya saat dia hidup di mana? Di dunia. Baik, kembali ke Abu Dawud. Nanti kita lanjutkan kembali ke Tirmidzi. Di Abu Dawud tadi sampai mana? Dalam riwayat yang lain ditanya, ya. Kemudian keduanya bertanya lagi. Dua malaikat yang mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islamu. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itha fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Aku mengimaninya dan menjalankannya. Amantu bih. Aku mengimaninya. Wa saddaqtu bih. Dan aku membenarkannya. Sukses tidak? Sukses? Ini jawaban orang mukmin. Makanya Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat berapa ini? Lanjut. Hadisnya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Apa sabda beliau? Kemudian ada suara dari langit. Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Wa yunadi munadin minas sama. Terdengarlah suara dari langit. Qad saddaqta abdi. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku ini. Qad sadaqa abdi. Kalau ucapannya benar hambaku, berarti suara siapa ini? Hambaku berarti siapa? Allah. Kemudian apa perintahnya? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah. Beri hamparan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu menuju surga. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah. Beri pakaian dia dari surga. Maka didatangkan apa? Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Wawassa'a qabrahu madda basari. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lumayan. Berapa mata memandang? Sejauh mata memandang berapa, Pak? Berapa kilo, Pak? Masuk akal dulu deh. Sejauh mata memandang. Memandang itu memandang apa? Memandang bulan atau matahari? Ciadoy. Memandang itu sesama manusia. Sampai manusia itu habis tidak kelihatan.
diukur jarak. Melaku yo terus cilik wis silang kamu gak ya. Wis mandek kok tak ukure. Wis tawon sing ngukur. Ya kan sejauh mata memandang bulan di agoni. Lantek lan kuburan ini. Inilah nikmat dalam kubur. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi dalam Sahih Tirmidzi ada perbedaan diluaskan kuburnya. Berapa diluaskan? Kembali ke Tirmidzi 1071. Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka dia orang mukmin mampu menjawab apa? Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kemudian apa yang dia ucapkan? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa jawab malaikat? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Aku ro nek kok arep ngomong ngono iku. Berarti memang tujuannya apa? Teks. Terus kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama. Berapa? 70 dira'an. 70 hasta. Kalau dari tadi berapa? Jauh makan. Kalau ini 70 hasta. 1 hasta setengah meter. Kalau 70 berarti berapa? Berapa? 35 meter. Lumayan nggak? Halo? Limbah limbung. Ini menunjukkan bukan ada pertentangan, tapi menunjukkan adanya limit yang paling sempit dan yang paling luas. Paling sempit 70 hasta, paling luas sejauh mata serta diapakan kuburnya itu? Serta diterangi oleh cahaya. Wa yunawwaru binurin, serta diterangi dengan cahaya. Berarti kuburnya itu asalnya gelap atau tidak? Gelap. Maka diterangi dengan cahaya. Aku pingin beli kayak suwe apa dulu? Gak suwe mana opos? Gak suwe mana apa dulu mana? Apa nih mo? Kemudian apa katanya? Lalu diucapkan kepadanya, apa kata malaikat kepadanya? tidurlah. Kenapa? Tidurlah. Tahu tidur apa tidur itu? Yoga pian. Oh, urung lele. Tidur itu waja'alna naumakum subata. Surah An-Naba. Ayo apa artinya? Ayat 9 atau enggak ayat 10? Waja'alna naumakum subata waja'alna an-nahara ma'asha. Apa di sini? Ayo. An-Naba ayat 3. Waja'alna al-laila libasa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Loh, turumu ini gaya apa? Orang tidur
tidur itu tujuannya apa? Istirahat. Pertanyaan kedua, kenapa kalau istirahat? Mau istirahat itu apa? Capek. Makanya di alam kubur disuruh tidur, suruh istirahat. Karena di dunia dia capek atau tidak? Orang di dunia, orang ibadah itu capek. Sholat itu capek nggak? Halo? Capek pak. Saya nanti ngomong gak capek. Iku sing jawab imanmu itu. Tapi aslinya pegel. Enak-enak tuh. As-salatu khairum minan naum. Sing ngantuk lah. Aslinya sing ngantuk. Gadang terus. Itu bengi-bengi. Tapi bagaimanapun harus bangun. Sobo. Gak suwe awan adan. Mari duhur asar adan maneh. Sholat maneh. Maghrib sholat maneh. Ini gak suwe sholat maneh kan? Capek lah. Makanya orang kafir itu heran gelap orang Islam. Oh iso yo. Ibadah sedino ping 5. Dia kan saking bisa. Gila apa kan? Dino apa? Terus sampai Bak Melo. Ya capek. Sholat, nanti puasa, nanti haji, nanti umroh, nanti menuntut ilmu, berbakti pada orang tua, berjuang, capek. Makanya orang mati itu disuruh istirahat. Salah satunya apa? Tidur, istirahat total. Makanya kan kuburan itu gak ono sembahyang. Ini total. Makanya saya ini disemangat no. Engkau memang kuburan. Nek malaikat ngomong, "Nam." Seneng sampe. Tidurlah. Tepak iblek. Tapi jenenge menungso kan. Ono karepe. Apa kata mereka? Mayit itu berkata, Apa katanya? aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanmu kepadanya. Arji ila ahli fa ukhbiruhum. Aku pengen pulang kepada keluarga, memberitahukan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Apa jawab malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. Nah, tidurlah. Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintai. Dan masih harus seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali orang yang dicintainya atau mencintainya. Ya, untuk ini pengantin ini. Seiring kan? Lupa. Ulang ono. Lagi. Untuk minder ya. Masuk tua semangat untuk isi pepak. Ya, disuruh tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali orang yang mencintainya. Siapa yang mencintainya? Siapa orang yang dicintai oleh orang mukmin? Orang mukmin itu mencintai siapa? Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Maka Allah lah yang akan membangunkannya. Kapan? Di hari kiamat. Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Itulah tiupan ketiga di mana Allah bangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Begitu ditangani malah ngomong dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa kata mereka? Ya wailana, celaka man ba'athana min marqadina. Sopo sing ngene aku teko turu iki? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah janji Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah janji atau ucapan para rasul.
bos. Enak-enak tuh. Ditanya sak gak turun. Berarti kalau malaikat mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin, berarti boleh balik lagi ke dunia gak? Bisa balik pulang ke dunia gak? Nah, nek kaisa balik terus lapo konteni malam Jumat itu lapo. Hah? Mana kok ngenteni ahli kubur malam Jumat? Ono enggak? Enggak akan bisa kembali. Meskipun dia orangnya mendapatkan nikmat kubur, enggak akan bisa kembali. Ada lagi yang ditempatkan di tempat yang baik. Kalau nabi-nabi itu ada yang ditempatkan di langit, itu ruang. Bumi ruang, langit ruang. Ditempatkan di langit pertama Nabi Adam, itu ruhnya. Langit kedua Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Banyak ruh yang ditempatkan di situ. Ruhnya orang mukmin. Di atas Sidratul Muntaha apa? Surga. Bahkan ada ruh yang ditempatkan di surga. Ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati. Ruh mereka ditempatkan dalam perut burung-burung hijau. Yang burung ini tiap pagi terbang memakan buah-buah surga. Sebagaimana dijelaskan oleh mufassir mengenai surah Al-Baqarah ayat 154. Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Silakan. Tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Setiap kali terbang burung itu, ruh ini merasakan kenikmatan. Dia melakukan perjalanan yang jauh dan menikmati indahnya surga dan menikmati lezatnya buah-buahan surga. Karena tidak punya casing. Casingnya apa? Dipinjami burung, ditaruh di perutnya. Jasadnya para syuhada di mana? Di bumi. Di bumi. Ruhnya di surga. Ini orang yang mati syahid. Mereka yang berperang, berjihad, melawan musuh-musuh Allah di medan-medan pertempuran. Lanjut. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabb menjenguk mereka. Allah menjenguk mereka. Didatangi ruh-ruh itu. Kemudian apa kata Allah? Dalam sekali jengukannya, Dia berfirman, "Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk." Kalau bahasa kita, roh jaluk kok. Kon jaluk apa? Jaluk kok. Kata roh, nopo malih Allah dengan sampun maringi kula nikmat sing luar biasa. Apalagi yang aku minta? Tapi Allah terus dedes terus. Apa dedes itu? Besar.
Maksa supaya Lut ini minta satu permintaan. Apa yang diminta oleh Lut ini? Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengungkapkan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, Apa katanya? kami menginginkan agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Itulah permintaan para syuhada, pengen balik nang dunia. Apa sih dipengin? Kepengin apa maneh? Perang maneh. Kira-kira dituruti gak sama Allah? Halo? Apa kata Allah? Mengingat mereka telah merasakan pahala yang dari mati syahid yang tak terperikan, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Jangankan orang ahli kubur biasa, ahli kubur yang hebat seperti ini gak akan pernah kembali ke dunia. Gak akan. Makanya jangan sampai kita ini memahami dengan pemahaman keliru bahwa ahli kubur itu boleh nilikimu. Gak ada dalil yang menyebutkan tentang itu. Itu keyakinan batil dari keyakinan orang-orang kafir di kalangan musyrik. Sampai orang lagu ini sampai malam mencuat ahli kubur mulai nak. Untuk memasukkan pemahaman sesat itu cara kadang-kadang dikait tebak, dikait ragu. Tapi udah masuk pemahaman dalam otak dan pikiran mereka, merasa dalam jiwa dan hati mereka. Ini penting, ini akidah. Kalau orang meyakini seperti ini, nanti akan meyakini bahwa Rasulullah akan bisa pulang ke dunia ini. Padahal Rasulullah tidak akan pernah balik ke dunia ini. Tapi ada yang berkeyakinan bahwa ada majelis, yang majelis itu didatangi oleh Rasulullah. Ada nggak? Itu gara-gara pemahaman yang salah, bahwa ahli kubur itu bisa balik ke dunia. Siapapun ahli kubur gak akan bisa pulang ke dunia ini, meskipun mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan setelahnya, ya. Baik. Allah
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Inilah di antara nikmat kubur. Maka nikmat ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Sementara orang-orang kafir dia tidak akan sukses menjawab pertanyaan itu. Apa kata orang kafir ketika ditanya tentang Allah, Rasulullah dan agama? Kembali ke Abu Dawud 4753. Adapun orang kafir, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan pada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan menundukkannya. Keduanya bertanya, siapakah rohmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Apa jawabnya? aku tidak tahu. Ini malaikat yang mengerikan. Tak mungkin orang kafir jawab guyonan. Menakutkan. Apa katanya? Diulang. Keduanya bertanya, siapakah rohmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Apa jawabnya? dia berteriak kencang sekali. Ya apa contohnya? Maka orang kafir akan mengatakan 3 kali itu diucapkan. Diakhiri dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Setiap kali pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama. Dia teriak 3 kali. Diakhiri dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Setelah itu terdengar suara dari langit.
ia telah berbohong. Qadzaba, dia telah berdusta. Terus Berilah hamparan permadani dari neraka. afrisu minan nar, Berikanlah pakaian dari neraka. ilbasu minan nar, Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju ke neraka. Maka ketika dibuka, masuklah hawa panas dan bau busuk neraka. Terus Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. remuk tulang belulang. Dalam riwayat yang lain, Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. itulah mirzabah, palu godam, gada min hadid, dari besi yang kekuatannya jika ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur menjadi debu. Kira-kira dipendung nang sirai menungso ya. Gunung dadi awu. Dan ini sirai menung, dan benar-benar dilakukan oleh malaikat. Apa katanya? Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Semua makhluk, malaikat, hewan, semua mendengar siksa kubur ini. Bersumber di alam barzakh, tapi bisa didengar seantero jagat. Seluruh makhluk mendengar. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar. Siapa? An-nasu wal jin, manusia dan jin. Karena keduanya ini yang dituntut ibadah, keduanya ini yang dituntut untuk mengabdi, dan keduanya nanti dapat balasan. Makanya hidupnya diuji, tidak ditunjukkan, tidak diperdengarkan siksa kubur. Seandainya diperdengarkan siksa kubur, masjid ramai nggak? Sholat subuh kayak sholat jadi takbir, maksudnya banyak. Karena tidak diperdengarkan siksa kubur ini. Belum musola ini. Nah, subuh diraksa. Aku tiga orang kok tidak selesai. Tidak selesai. Itu nek terus suara siksa itu baru kira-kira sampai tekan di. Ya itulah kehidupan dunia. Dunia ini ujian. Nanti alam barzakh itu adalah alam balasan. Hanya orang beriman sajalah orang yang mempersiapkan diri untuk semua itu. Kalau nggak beriman, harus sopo, kemeruh. Itu ucapan orang kafir. Biar nanti dia akan merasakan akibatnya. Tentu bukan hanya orang kafir, mereka muslim tapi menyimpan kekufuran mendapatkan perlakuan yang sama. Kembali ke Tirmidzi 1071. Ini orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu muslim apa enggak, Pak? Muslim. Karena dia muslim pernah belajar. Ditakoni malaikat itu saya bisa jawab bowo. Nek mau kafir kan enggak mek bengok tok. Saya iso. Mau ngomong muni gak muni. Terus kalau mayat itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, apa katanya? aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Aku tidak.
Saya bantah. Karena dia Muslim, tapi kafir. Islam hanya casingnya doang, tampilan dohirnya, dalamnya kafir. Makanya para ulama mendefinisikan munafik itu apa? Idharul iman wa ibqalul kufri. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Mereka bisa jawab. Mereka menjawab apa? Sami'tun nasa yaqulu kada wa kada wa aqulu kada wa kada. Aku mendengar orang mengatakan begini dan begitu. Aku pun mengatakan begini dan begitu. La adri, mbok karo. Ini segala kaman kalau malaikat. Apa yang dilakukan akhirnya? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan pada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya hingga tulang rusuknya remuk. Dan ia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Kapan dibangkitkan dari tempat siksa itu? Hari ini. Berarti siksa kubur itu terus sampai hari kiamat. Ini kesudahan dari orang munafik. Disiksa dalam kubur. Dia mengatakan, aku mengatakan apa yang dikatakan orang. Berarti orang ini gak punya ilmu, gak punya pendirian. Hidupnya hanya ikut-ikutan. Norok buntek. Orang kelawak, norok kelawak. Orang gede, norok gede. Oh, ini. Ya itu sih jenenge norok bun. Ikut-ikutan hidupnya. Makanya orang harus menuntut ilmu supaya jangan anut biu, wong ngalor melok ngalor, wong ngidul melok ngidul. Inilah peringatan buat kita semua. Pak, berarti kita ini hidup itu mempersiapkan jawabannya malaikat. 3 itu yang ditanyakan. Apa tadi? Allah, Rasul, dan agama. Ilmumu sing mau pelajari matematika, biologi, kimia, fisika, gak kena ditakokno. Jangan bangga dengan hal-hal seperti itu. Ilmumu gak kena ditakokno mbek malaikat. Ilmu terapanmu, arsitek, kedokteran, pertanian, apa meneh? Banyak sekali ilmu terapan, nggak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Jangan bangga dengan ilmu-ilmu gitu. Itu hanya sarana dunia. Setelah kau mendapatkan dunia untuk apa? Kalau tidak belajar mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Artinya apa? Belajar din agama. Setelah punya ilmu, amalkan. Pasti nanti akan bisa jawab. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Makanya seorang ulama menulis kitab namanya Usulul Thalatha, 3 landasan pokok. Ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah. Ma'rifatu nabiyyihi, pengenalan terhadap Nabi. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan pengenalan terhadap agama berdasarkan dalil-dalil. Pelajari. Wajib kita ini masing-masing mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama. Yang agama itu terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Itu yang kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan mungkar nanti. Maka jangan tertipu oleh dunia. Kita sibuk mencari, mempersiapkan sesuatu yang tidak akan pernah dipertanyakan mungkar nakir. Kok nang kono plung. Iya kalau plung. Lah kalau seperti munafik tadi itu disiksa dalam kubur. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga bermanfaat pelajaran kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di masa yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan singkat mungkin.
Satu. Baik, satu. Silakan. Singkat. Iya. Seorang muslimah melahirkan, kemudian dia meninggal. Orang ini mati syahid, tapi syahid akhirat. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Muslim 1868. Asyuhada'u khamsun. Orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'ud, orang yang terkena wabah penyakit. Al-mabtun, orang yang terkena penyakit perut atau melahirkan. Al-gharik, orang yang tenggelam. Ashabul hadmi, orang yang tertimpa benda keras dari atas, ketimbangan. Lalu yang kelima, yakni orang yang jihad fi sabilillah. Ini namanya syahid akbar, syahid dunia akhirat. Maka orang yang mati syahid akhirat, tentu dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi tidak disebutkan nikmat itu secara spesifik, sebagaimana syahid akbar. Kalau syahid akbar, dia mendapatkan sittuna khisalin, yaitu dapat 6 keutamaan. Itu yang berjihad di medan pertempuran. Apa 6 keutamaan itu? Buka Tirmidzi 1663. Dari Khalid bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Apa 6 balasan itu? 1. Yang pertama, akan diampuni baginya dosa saudaranya sejak pertama kali jujuran darahnya keluar. Iya, yukfaru lahu min awwali daf'atin. Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama, langsung sudah diampuni dosa. 1. 2. Dia akan melihat tempatnya di surga. Wa yura maq'adahu ilal jannah atau fil jannah. Diperlihatkan tempatnya di surga. Itu orang yang mati syahid berperang jihad fisabilillah. 3. Ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa yahfadu min adabil qabri wa fazail akbar. Diselamatkan Allah dari azab kubur dan huru-hara hari kiamat. Ini masuk di sini. Yang berperang di jalan Allah. Adapun yang melahirkan tidak disebutkan nikmat secara khusus. Yang kaitannya dengan azab kubur. Yang dibebaskan dari azab kubur, yang berjihad, berperang, membela agama, melawan orang-orang kafir. Ini. Yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Iya. Warasau tajul waqar. Di atas kepalanya, wa ala ra'si tajul waqar. Di atas kepalanya terdapat mahkota kewibawaan. Di sana ada batu-batu, ada batu mulia, ada yakut. Yakut yang ada di mahkota itu berapa nilainya? 1 yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru 1 batu yang menempel di mahkotanya. Luwih apik dunya timbangane dunya saisi. Yang kelima, ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Wa yuzawwaju isnain wa sab'ina min huril 'ain. Dia dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Hitung puluh loro. Sampai 3 siji gelem enggak? Halo. Tapi dikongkon perang gak gelem. Iku sinang banyu urip ya, kongkon berjuang nang banyu urip gak gelem. Ini lawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Yang terakhir yang keenam, ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya.
wa yusyafa'u lahu, diterima syafaatnya, pertolongannya, min sab'ina min aqaribi, yaitu diterima syafaatnya terhadap 70 orang anggota keluarganya. Isok nulung 70 anggota keluarganya. Itu orang yang mati syahid berperang di jalan. Lumayan kan? 70 itu titik Allah. Sopo sing pertama ditulung? Kira-kira bapak ibu meloro iki munggah mendukung apa? Baik, mari baik buyute, mari buyute canggai, mari canggai warengi, mari warengi udek-udeke, mari udek-udeke gantung siwore. Kan 7 turunan ya. Setelah 7 gak ono maneh. Iku sing duwe memang Jawa. Mendokor mengisor. Ayah ada istilah 7 turunan. Itu gak sampai 70 itu. Bisa tolak-tolak, sapa maneh. Bagi murid sampai napane. Tonggone iso enggak? Lah iso nulung tonggone. Ya, karib kerabat yang masih punya hubungan nek sepupu itu tunggal apa? Tunggal apa nek sepupu? Tunggal boyok, tunggal bojo. Nek sak boyok itu kan sepupu kan? Sambai. Sambah. Berarti nek apa mingguan? Sak boyok, ya kan? Sak boyok. Mari ngono nek sawareng no, sacangga no. Masuk telonan. Kawan no. Nah, itu termasuk akorib itu seperti itu. Misangan, minduan, itu masih ada hubungan. Ya, satu buyut, satu mbak. 70 lumayan. Ini penting untuk dipersiapkan. Kalau ada kesempatan sekarang di mana? Nggak melawan Yahudi di mana ya? Dan Israel. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من النفس والأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near,
करो जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो।